Halo, hai umat beriman yang terkasih, rekan-rekan muda, para orang tua dan anak-anak sekalian yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Ingat, kita tetap menaati protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Kita juga berdoa terus-menerus supaya pandemi corona ini segera dapat berlalu. Malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang kisah kebijaksanaan belajar dari pedagang buah. Pada suatu hari saya mampir membeli sebuah pepayah dari seorang bapak penjual buah. Dalam pengalaman hidup kita terbiasa membeli buah, apalagi di tengah pandemi ini mesti makan banyak buah untuk menjaga imun tubuh. Ketika saya bertanya berapa pepayanya itu, Pak, lalu bapak itu menjawab 15.000 satu, Dek. Ditariknya rokok kreteknya dalam-dalam dan dihembuskan asapnya. Lalu tangannya mulai memilah pepaya-pepaya yang ada di depannya. Sambil dia bertanya kepada saya, ini rencananya kapan dimakan? Ini buat kapan makannya? Pedagang buah memang selalu bertanya, untuk kapan buah ini dimakan? Entah itu kita membeli pepaya, kita membeli alpukat, kita membeli pisang, kita membeli mangga. Itu pertanyaannya. Jika untuk dimakan hari itu, pedagang buah akan pilihkan buah yang sedang matang hari itu. Jika untuk besok, dia akan juga pilihkan yang akan persis matang esok hari. Jika masih untuk 2-3 hari lagi, dia akan pilihkan juga yang akan matang 2-3 hari lagi. Para saudara dan saudari yang terkasih, pengalaman singkat bersama pedagang buah mengajarkan kita bahwa itulah rentang kehidupan. Bisakah kita melihat hidup kita seperti demikian? Ketika banyak hal sulit yang sedang kita alami saat ini, bisakah kita ingat bahwa memang buah-buah ini bukan untuk dinikmati hari ini? Sehingga kalau saat ini rasanya masih keras, rasanya masih asam, rasanya belum manis, rasanya mungkin juga pahit, karena ya memang belum saatnya untuk buah itu kita makan. Tetapi suatu hari di masa yang akan datang, salah satu kunci kehidupan menurut saya adalah kemampuan melakukan banyak hal sulit dan berat yang tidak langsung menunjukkan hasilnya. Dalam pengalaman hidup kita, seorang pegawai kantoran yang sekolah malam untuk menambah keahliannya tidak langsung menikmati keahliannya itu atau menikmati hasilnya. Atau kita baru saja selesai mengikuti Olimpiade. Grecia Poli dan Apriliani Rahayu dapat meraih emas, atau Anthony Ginting itu dapat medali perunggu. Itu juga karena latihan yang panjang tiada henti, sehingga membuat mereka makin piawai dan terampil pada saat Olimpiade itu. Seorang pengusaha yang baru menghabiskan akhir pekannya untuk menanam benih-benih, tidak untuk dinikmati sekarang, tetapi untuk masa depan. Maka kita harus pintar-pintar dalam hidup ini
mempersiapkan buah-buah kita. Jangan sampai matangnya semua di masa depan yang jauh sehingga kita kelaparan di saat ini. Jangan sampai juga matangnya semua sekarang sehingga kita kekenyangan tetapi tidak punya apa-apa buat untuk disimpan. Mana yang memang untuk dimakan hari ini, mana yang untuk 3 bulan ke depan, untuk 5 bulan, untuk 1 tahun, untuk 5 tahun, atau untuk 10 tahun lagi. Sehingga hidup kita nanti akan selalu punya buah manis dan ranum untuk dimakan apapun harinya dan apapun musimnya. Sehingga juga kita tetap selalu bersemangat dan bersyukur. Tidak gampang sedih, tetapi selalu memasrahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Yang pasti, hidup kita harus punya rencana, harus punya perhitungan. Tetapi yang paling penting, mari kita selaraskan rencana dan perhitungan kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Bersyukurlah selalu. Tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.